Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, akhirnya Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yakni beliau Kiai Haji Zahro, ini taubat dan sadar perihal perhabiban. Mungkin kalau saya simak videonya, beliau ini taubat dan sadar karena mengikuti langsung polemik nasab dan melihat langsung video pernyataan-pernyataan daripada para habaib yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Kiai Zahro ini sadar dan taubat dari perhabiban bisa kita buktikan dengan video beliau ya yang di-upload di channel YouTube pribadi beliau namanya Zahrawi TV dengan judul Mengingkari Dzurriyyah Nabi Bisa Dilaknat yang berdurasi 9 menit 40 detikan. Jadi para sahabat semuanya untuk membuktikan silakan buka channel YouTube Zahrawi TV dengan judul Mengingkari Dzurriyyah Nabi Bisa Dilaknat. Ya. Akan tetapi saya di sini akan menyampaikan poin-poin pernyataan atau penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Zahro sehingga beliau ini taubat dan sadar perihal perhabiban. Ada berapa poin yang saya catat ini? Ada 9 ya, ada 9. Yang pertama itu berawal dari ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh para jamaahnya, oleh salah satu jamaahnya, dan pertanyaan itu perihal apakah mengingkari dzurriyyah Nabi itu dilaknat. Dan akhirnya saya tidak menduga ketika melihat video beliau menjawab bahkan ya orang yang bukan dzurriyyah Nabi itu lebih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin keterangan beliau ini bisa kita beri rujukan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa saja yang mengaku-ngaku bernasab kepada selain ayahnya dan dia sendiri itu tahu, maka surga baginya ini haram. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, beliau menjelaskan ada video yang dikirim ke beliau dan video itu penjelasan dari habaib sendiri yang mengatakan bahwa leluhur habaib atau yang dimaksud beliau adalah faqih muqaddam mi'raj 70 kali padahal Nabi 1 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau dalam hal doktrinasi yang dilakukan oleh para habaib ini tidak sejalan dengan pemikiran beliau, yang mana pemikiran beliau ini berlandaskan hadis Nabi, berlandaskan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga, beliau mengatakan bahwa leluhur mereka yang bangkit, ya, jadi ada habib ini bangkit dari kubur, kemudian membentak malaikat mungkar nakir, karena di samping leluhur para habaib ini ada orang meninggal yang disiksa, akhirnya habaib ini terbangun dan membentak mungkar nakir. Dan ini termasuk kalau kita cermati pernyataan dari Kiai Zahro, termasuk khurafat, doktrin
yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran atau aturan yang telah dicanangkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ini mimik beliau mengatakan ini ya sedikit agak marah, kalau saya agak kecewa, agak marah bahwa Habaib pernah mengatakan satu Habib yang bodoh ini lebih utama daripada lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. 70 kiai yang alim. Kalau menurut beliau pernyataan daripada satu Habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai, ini adalah karakter orang yang menang, ingin menang wae, istilahnya sombong, istilahnya sombong, sangat sombong, dan bahkan beliau menganggap bahwa ketika para habaib ini, intinya begitu, ketika para habaib itu beralasan bahwa kenapa satu habib yang bodoh ini lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, karena ketika keturunan Nabi ini gila, maka nasabnya tetap menyambung kepada Nabi. Tapi kalau ulama, kalau ilmunya hilang, nggak jadi ulama lagi. Itu. Kemudian yang kelima, masalah permasalahan habaib. Permasalahan habaib. Jadi para habaib ini dipermasalahkan, tentunya dalam polemik nasab yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, pasti ada yang salah. Dan benar kalau kita kita lihat bahwa memang masalah dari rujukan referensi silsilah nasab para habaib, manuskripnya, kemudian ditinjau dari ilmu filologinya, kemudian ilmu sejarahnya, dan juga ilmu genetikanya yang mengatakan bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita lihat bagaimana ketika kita statistik keturunan atau silsilah nasab dari Habib Rizik Syihab, yang mana sangat gamblang sekali bahwa silsilah nasab Rizik Syihab ini bermasalah sebagaimana yang diutarakan oleh Guru Gembul kemarin ketika menghadiri diskusi terbuka dengan Robito Alawiyah. Semestinya kan kalau generasi sekarang, kalau urutan keturunan 59 masuk akal, tapi kalau 32 ini tidak masuk akal. Dan bisa kita lihat lagi bagaimana silsilah habaib itu memang bermasalah dari ucapan Bahar bin Smith sendiri. Di sisi lain mengatakan 28, di sisi lain mengatakan 29, di sisi lain mengatakan 30. Ini kok bisa berubah-ubah? Ini artinya orang yang berwatak normal dan waras ini bermasalah. Kok bisa berubah-ubah? Ini berarti nggak paten. Nggak paten. Di sisi lain 28, di sisi lain 29, di sisi lain 30. Ini pasti bermasalah. Kemudian yang keenam, beliau menyampaikan himbauan atau nasihat kepada para habaib ini agar menurunkan tensinya, menurunkan tensinya agar rendah hati. Entah perkataan beliau ini mengacu pada suasana hati beliau, apakah setelah dicemooh, dicaci maki oleh para habaib setelah membahas para habaib, wallahu a'lam. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau menghimbau atau menasihati para habaib agar menurunkan tensinya, agar tidak ego, agar rendah hati. Ini menunjukkan bahwa beliau ini mengutarakan kegundahan hatinya
Yaitu. Kemudian yang ketujuh, beliau menyampaikan bahwa keturunan Nabi atau bukan tidak penting, yang penting itu orang yang bertakwa. Jadi ya ini sudah lumrah dan sudah bisa kita ketahui bersama bagi orang yang berwatak waras loh ya, berakal sehat, bahwa orang yang bertakwa itu bukan karena nasabnya, akan tetapi karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, jelas sekali di dalam ayat Al-Quran itu. Kemudian yang kedelapan, ya, yang kedelapan, beliau ini secara tidak langsung mengatakan bahwa Wali Songo itu jelas keturunan Nabi dan sebutannya itu bukan Habib, tapi Sayyid dan Syarif. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, beliau mengatakan bahwa para habaib, intinya begitu, para habaib ketika sudah diteliti kemudian divonis bukan keturunan Nabi, ya jangan terus marah-marah kemudian memprovokasi. Dan bahkan sampai beliau ketika ada para habaib ini terkonfirmasi bukan sebagai keturunan Nabi kemudian marah-marah serta memprovokasi, beliau enek gitu loh, istilahnya enek, ya enek gitu loh, ya enek, istilahnya enek itu muak kalau begitu ya, muak ya. Itu poin-poin yang bisa saya catat dari video beliau 9 menit 40 detikan yang mengindikasikan bahwa beliau ini tobat dan sadar dari dunia perhabiban. Dan yang terakhir, saya menghimbau juga kepada teman-temanku sekalian yang belum sadar, yang masih menganggap bahwa para habaib itu sebagai keturunan Nabi, siapapun ya, siapapun, saya tidak memanggil dengan gelar kiai, gus, apa, cendekiawan, apa enggak, tapi semuanya yang belum sadar, yang masih mengakui habaib sebagai keturunan Nabi, telitilah dengan jernih, telitilah dengan akal yang waras, sehat hati yang waras, dan normalkan dulu. Jadi normalisasikan dulu jiwa kalian semuanya, kosongkan dulu, baru kaji masalah nasabnya para habaib, membaca tasisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian mendengarkan, mengamati pemaparan penjelasan Dr. Profesor Menasim Ali, ahli filologi, kemudian pemaparan ilmu genetika, masalah tes DNA, Dr. Sugeng. Insya Allah saya yakin kok, saya yakin-yakinnya kalau Anda yang belum sadar, ini ingin untuk sadar kemudian mengkaji, insya Allah akan sadar dan akal serta hatinya ini dinormalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati sampean-sampean sedoyo, sedulur-sedulur semuanya, kami secara pribadi, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.